Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andika Febriansyah sebagai pembicara pertama dari tim Pro dan di samping saya ada Ahmad Bayu sebagai pembicara kedua. Kami dari tim Pro dengan keyakinan penuh dengan landasan historis yang kuat menyatakan bahwa para ulama Nusantara adalah aspek utama yang merajut benang-benang kebangsaan dan keagamaan menjadi sebuah mahakarya bernama Pancasila. Peran mereka bukan sekedar pelengkap, melainkan inti dari keberhasilan Indonesia merumuskan ideologi negara yang mampu menyatukan jutaan jiwa dengan beragam latar belakang. Dewan Juri yang terhormat, peran ulama Nusantara dalam perumusan Pancasila tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan hanya tokoh agama yang sibuk dengan urusan ritualistik, melainkan negarawan sejati yang memiliki visi jauh ke depan tentang masa depan bangsa. Untuk memahami ini, kita dapat merujuk pada teori konsensus inklusif yang menjelaskan bagaimana Pancasila lahir dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen bangsa, termasuk di dalamnya para ulama dengan pandangan keislaman mereka. Dalam buku Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi karya Syekhul Arif ditegaskan bahwa narasi sejarah seringkali belum sepenuhnya menyoroti peran ulama dengan pemahaman mendalam tentang maksud syariat atau tujuan-tujuan syariah dan kearifan lokal berhasil menyelaraskan nilai-nilai universal Islam dengan konteks keindonesiaan. Mereka melihat Pancasila bukan sebagai antitesis Islam, melainkan sebagai wadah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman sekaligus menjamin hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kita tidak boleh melupakan peran sentral BPUPKI dan PPKI, di mana banyak ulama dan tokoh Islam terlibat aktif. Misalnya Ki Bagas Hadikusumo yang menjadi anggota BPUPKI atau Wahid Hashim yang turut serta dalam Panitia 9. Mereka adalah representasi suara umat Islam yang tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga untuk sebuah negara yang berkeadilan sosial, berketuhanan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Ulama Nusantara memahami bahwa keberlangsungan sebuah bangsa majemuk memerlukan dasar yang kuat yang mampu memayungi semua keyakinan. Mereka tidak memaksakan bentuk negara Islam, melainkan bersepakat pada prinsip-prinsip universal yang kemudian termaktub dalam Pancasila. Ini adalah bukti kematangan berpikir dan kebesaran jiwa para ulama yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Dewan Juri yang terhormat, saudara-saudara sekalian, dalam memahami sejarah perumusan Pancasila, kita tidak bisa hanya melihat sebagai hasil politis belaka. Ia adalah produk dari sebuah dialektika yang agung, di mana sebuah proses pertukaran gagasan, perdebatan nilai, dan pencarian titik temu antara berbagai pandangan ideologis, terutama antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Di dalam proses itu, peranan ulama sangatlah sentral dan strategis. Mari kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa pada mulanya dalam Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juli 1945, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah bentuk artikulasi langsung dari semangat umat Islam yang ingin agar dasar negara mencerminkan ajaran Islam secara ekspresif. Namun, kemudian memunculkan keberatan dari sebagian perwakilan Indonesia Timur yang mana mayoritas mereka adalah non-muslim. Mereka khawatir bahwa perumusan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dan memecah belah persatuan nasional yang sedang dirintis. Maka, pada hari 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi sebuah momen bersejarah yang sangat menentukan, di mana terjadi sebuah negosiasi antara para tokoh nasionalis dan tokoh muslim, termasuk di dalamnya yaitu Muhammad Hatta, Kasman S, dan ulama-ulama besar seperti Kiai Wahid Hashim dan Muhammad Nasir. Apa yang terjadi di dalam dialektika tersebut? Di situ para ulama menunjukkan kelapangan dada hati kedewasaan politik mereka menerima perubahan rumusan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sebuah kekalahan ideologis, melainkan bentuk ijtihad konstitusional, sebuah pilihan dasar atau mendasar yang sadar untuk mengedepankan masalah umat atau kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. Mereka sadar meskipun tidak menggunakan istilah syariat, substansi nilai tauhid tercermin di dalam rumusan yang lebih universal dan inklusif. Ketuhanan yang Maha Esa tetap menegaskan prinsip manuistik yang selaras dengan ajaran Islam. Disinilah kita melihat bahwa peran ulama tidak hanya menjaga perjuangan simbol, melainkan juga makna. Tidak hanya mempertahankan identitas, tapi juga menjaga keutuhan. Dialektika ini tentu tidak berhenti pada sila yang pertama saja. Dalam sila yang lain pun juga terlihat secara jelas kemanusiaan yang adil dan beradab.
sejalan dengan ajaran tentang karamah insaniyah bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia mencerminkan konsep ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa yang diajarkan para ulama dalam konteks kebangsaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan adalah bentuk penerjemahan nilai syura di dalam Islam, di mana keputusan diambil melalui musyawarah yang bijaksana. Dan yang terakhir ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan bersumber dari prinsip al-adil, yaitu keadilan, dan maslahah, yaitu kesejahteraan umum, sebagaimana yang diajarkan dalam berbagai kitab fikih sosial. Inilah bentuk dialektika kreatif yang dilakukan para ulama. Mereka membawa nilai-nilai keislaman ke dalam kerangka kebangsaan, bukan dengan memaksakan bentuk formalis syariat, tetapi dengan menjadinya menjadi bagian konsensus nasional yang inklusif. Maka sangat keliru ketika ada pihak yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sekuler murni, atau bahkan melupakan peran ulama. Sebaliknya, Pancasila adalah sebuah dari perjuangan intelektual dan spiritual para ulama yang tidak hanya menjaga akidah umat, tapi juga merancang masa depan bangsa. Mereka bukan hanya menjaga masjid, tetapi mereka juga menjaga negara. Mereka tidak hanya berdakwah dari mimbar, tapi juga berdialektika di dalam sidang-sidang negara. Mereka adalah arsitek filsafiah, penjaga moderasi dalam keutuhan NKRI. Dewan Juri yang terhormat, dari pemaparan kami, jelaslah bahwa peran ulama Nusantara dalam perumusan Pancasila adalah sebuah epilog sejarah yang tak terbantahkan. Mereka bukan hanya pembawa cahaya Islam, melainkan juga perumus fondasi kebangsaan. Mereka berhasil menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam prinsip-prinsip bernegara yang inklusif dan progresif. Tanpa kearifan, kompromi, dan visi mereka, mungkin kita tidak akan memiliki Pancasila yang kita kenal dan banggakan hari ini. Oleh karena itu, kami tegaskan kembali bahwa peran ulama Nusantara merupakan fondasi utama bagi perkembangan dan keberlanjutan Islam yang moderat serta berkemajuan di Indonesia, khususnya dalam perumusan dan pengukuhan sebagai dasar negara. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mewariskan kepada kita sebuah ideologi yang mempersatukan, bukan memecah belah. Mari kita teruskan semangat moderasi dan kebangsaan yang telah ditanamkan oleh para ulama Nusantara. Karena di dalam semangat Pancasila kita menemukan kekuatan untuk berlayar dan mengarungi masa depan sebagai bangsa yang adil, makmur dan beradab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.